Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Safriyadi dari berazam.com, mengupas dan mengulas pemilihan kepala daerah Provinsi Riau tahun 2024. Jangan lupa subscribe berazam.com dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi perkembangan pilkada serentak di Riau. Kuat dugaan SF Haryanto yang kini menjabat sebagai PJ Gubernur Riau maju ke bursa pemilihan kepala daerah Provinsi Riau tahun 2024. Dugaan ini berdasarkan indikasi bahwa mulai bermunculannya baliho-baliho SF Haryanto berukuran besar dan terpasang di beberapa standing baliho strategis di dalam kota Pekanbaru. Kemunculan baliho ini baik dalam ukuran horizontal maupun vertikal tentu saja mengagetkan banyak pihak karena sebelumnya tidak terlihat tanda-tanda bahwa SF Haryanto akan maju sebagai bakal calon gubernur Riau. Dalam baliho berukuran besar dengan sedikit warna agak kehijau-hijauan terlihat gambar SF Haryanto sedang menggunakan baju lengan panjang berwarna putih dengan tulisan "Bersama Membangun Riau". Bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat sudah teruji. Di baliho itu juga terdapat logo pemerintah daerah Provinsi Riau dan beberapa gambar yang melatar belakanginya. Ada gambar gedung 9 lantai kantor Gubernur Riau, ada gambar gedung PUPR di Aringka, ada juga gambar flyover. Gambar-gambar ini tentu saja mengingatkan kita kepada SF Haryanto ketika menjabat kepala PU pada masa kepemimpinan Gubernur Riau Haji Muhammad Rusli Zainal. Bangunan-bangunan yang cukup menjadi kebanggaan masyarakat Pekanbaru ini digagas, dibangun pada era Rusli Zainal, di mana SF Haryanto waktu itu menjadi kepala pekerjaan umum. Nah, selain baliho juga ditemukan flyer dengan latar belakang yang sama, tulisan yang sama. Tetapi pada flyer ini SF Haryanto berpose dengan Abdul Wahid. Lalu timbul pertanyaan dari publik, apakah kedua tokoh ini akan bersatu dalam pencalonan Gubernur Riau nanti, di mana SF Haryanto menjadi calon gubernurnya, kemudian Abdul Wahid yang menjadi calon wakil gubernurnya. Nah, setakat ini memang belum ada konfirmasi dari kedua pihak, baik dari SF Haryanto sendiri maupun dari Abdul Wahid. Dalam satu berita online kami mendapatkan klarifikasi bahwa Sekretaris DPW PKB Riau Ade Agus Hartanto membantah keaslian foto dan isu yang beredar itu. Bantahan Ade Agus Hartanto dimuat di line haloriau.com pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 pukul 18:06 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan judul berita, diisukan duet dengan SF Haryanto di Pilgub Gubernur Riau 2024, Abdul Wahid respon begini. Pekanbaru
Dinamika politik jelang pemilihan gubernur atau Pilgub Riau terus mengalir dengan kencang. Nama-nama bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur saling dikaitkan dan terus berubah, menciptakan suasana yang semakin dinamis dan penuh spekulasi. Baru-baru ini spanduk dengan wajah PJ Gubernur Riau SF Haryanto muncul di sejumlah tempat di Provinsi Riau. Spanduk tersebut berwarna kehijauan dengan tulisan "Bersama Membangun Riau". Tak hanya spanduk, template dan banner juga mulai tersebar di berbagai platform media sosial. Menarik perhatian publik, menambah panas suasana. Foto PJ Gubernur Riau SF Haryanto yang berpasangan dengan calon Gubernur Riau Abdul Wahid mulai beredar luas. Kedekatan antara kedua tokoh politik ini memang sudah lama diketahui. Dan kini spekulasi mereka akan berkoalisi untuk Pilkada Gubernur Riau 2024 semakin menguat. Kehadiran mantan Gubernur Riau Rusli Zainal di antara keduanya dalam berbagai kesempatan publik semakin memperkuat dugaan ini. Selain itu, istri PJ Gubernur Riau adalah anggota DPRD Riau terpilih dari PKB Dapil Kampar, menambah dimensi politik yang menarik dalam perbincangan ini. Namun, ketika dikonfirmasi, Abdul Wahid memilih untuk tidak banyak berkomentar. Tunggu tanggal mainnya, ujarnya dilansir dari tribunpekanbaru.com Minggu 9 Juni 2024. Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Riau, Ade Agus Hartanto, membantah keaslian foto dan isu yang beredar. Foto yang beredar dan isu yang beredar di masyarakat itu adalah hoax, tegasnya. Dengan dinamika yang terus berkembang, publik Riau pun menunggu dengan antusias perkembangan selanjutnya. Akankah benar koalisi ini terjalin atau kejutan lain yang menanti? Yang pasti, peta politik Riau saat ini sedang berada dalam fase yang sangat menarik dan penuh ketidakpastian. Jadi kemunculan baliho, banner SF Haryanto, kemudian SF Haryanto bersama Abdul Wahid, sebenarnya ini bukan sesuatu yang membuat kita terkejut atau bukan sesuatu yang surprise. Dalam edisi sebelumnya dengan tajuk Membaca SF Haryanto, prediksi ini juga sudah pernah kami sampaikan kepada sahabat berazam bahwa terbuka peluang bagi SF Haryanto untuk maju, baik maju untuk posisi nomor 1 yang berpasangan dengan Abdul Wahid maupun maju untuk posisi nomor 2. Kenapa demikian? Karena pertama melihat dari tingkat usia SF Haryanto yang sudah mencapai 59 tahun. Jadi tidak lama lagi beliau akan purna tugas. Sementara dia memiliki potensi untuk membangun Riau ini dari pengalaman atau karir jabatan yang pernah disandangnya selama menjadi birokrat dalam Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Yang kedua, seperti yang kami sampaikan juga sebelumnya dalam membaca SF Haryanto, di belakang SF Haryanto itu ada politisi senior dari Partai Golkar yang pernah menjadi gubernur, Haji Muhammad Rusli Zainal. Dan sekarang Rusli Zainal ditunjuk oleh PJ Gubernur Riau SF Haryanto menjadi tenaga ahli bidang infrastruktur. Jadi menurut saya ini bukan satu kemunculan tiba-tiba baliho, spanduk. Bahkan kami mendapatkan satu video bahwa SF Haryanto sudah membentuk relawan yang bertugas melakukan sosialisasi dan konsolidasi terhadap basis-basis elektoral dari SF Haryanto ini. Dalam video ini ada puluhan generasi muda yang memakai baju oranye yang meneriakkan yel-yel SF Haryanto. Bersama kita membangun Riau. Mari kita simak.
video relawan SF Haryanto membangun Riau. SF Haryanto bersama kita membangun Riau. SF Haryanto bersama kita membangun Riau. Apabila benar bahwa SF Haryanto akan maju ke bursa pencalonan gubernur Riau, tentu saja ini akan menambah daftar figur yang sekarang sedang berjuang secara maksimal untuk mendapatkan rekomendasi dan surat keputusan partai politik terkait dengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang pada tanggal 27 Agustus tahun 2024 nanti akan didaftarkan ke KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pertanyaan kita sekarang ini, SF Haryanto berada di posisi mana? Karena kalau kita perhatikan lobby-lobby atau perjuangan politik para bakal calon sekarang ke DPP partai itu sudah mulai terindikasi dukungan-dukungan partai politik kepada pasangan bakal calon dan pasangan wakil bakal calon. Misalnya Dr. Haji Samsuar, Ketua DPD Partai Golkar Riau, yang diproyeksikan akan diusung oleh Partai Golkar. Dan menurut jejak langkah digital, mantan Gubernur Riau itu akan berpasangan dengan Dr. Haji Mawardi M. Saleh dari Partai PKS. Kalau kita lihat sekarang ini baliho Ustadz Mawardi di Pekanbaru itu luar biasa besarnya. Ada di beberapa titik. Beredar informasi beberapa hari yang lalu Samsuar juga sudah bertemu dengan DPP PKS untuk membahas rencana koalisi Golkar dengan PKS. Wahid sendiri sekarang juga sedang melakukan pembicaraan politik dengan DPP partai, baik DPP Partai Gerindra, termasuk juga DPP Partai Golkar, DPP PAN, DPP PKS, semua potensi untuk mendapatkan koalisi itu tetap dibahas dan dibicarakan dengan DPP partai. Soal nanti siapa yang akan ditetapkan oleh DPP partai menjadi pasangan bakal calon, kemudian kemana arah koalisinya, itu tentu menunggu bulan Agustus. Sekarang ini baru setakat pendekatan-pendekatan politik untuk membangun koalisi dan menginventarisir figur-figur yang berpotensi menjadi pasangan bakal calon. Nah, ada informasi yang kami peroleh bahwa Abdul Wahid berpotensi berpasangan dengan Bupati Rokan Hulu, Sukiman, atau dengan Haji Muhammad Aris. Sukiman ini sekarang berada di Partai Gerindra, sementara Haji Haris itu berada di Partai Golkar. Di luar Wahid ada Haji
Muhammad Nasir yang diusung oleh Partai Demokrat. Nah, kalau kita melihat secara vertikal, Partai Demokrat ini kan selalu koalisinya dengan Gerindra. Tapi apakah Nasir akan mendapatkan Demokrat kemudian sekaligus mendapatkan Gerindra? Ini belum tentu juga. Semuanya ditentukan oleh DPP partai. Nasir juga diinfokan sudah mendapat rekomendasi dari DPP PAN untuk mencari teman koalisi sekaligus menjajaki pasangan bakal calon wakil gubernur. Jadi setakat ini memang belum ada hitam di atas putih atau keputusan dari masing-masing DPP partai akan mengusung calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Sebab waktunya masih panjang. Sekarang kita berada di bulan Juni. Setelah Juni masih ada Juli. Setelah Juli masih ada Agustus. Jadi paling tidak 2 bulan ini itu pembicaraan-pembicaraan politik akan mengarah ke rencana koalisi dan rencana menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, begitupun dengan SF Haryanto. Kita belum tahu nih, apakah SF Haryanto ini memang akan berpasangan dengan Wahid atau menjadi rival bagi Wahid. Kalau kita lihat hubungan keduanya ini kan udah seperti adik-beradik antara Wahid dengan SF Haryanto. Jadi untuk menjadi rival itu agak sulit. Rasa-rasanya tidak mungkin SF Haryanto akan memposisikan diri melawan Abdul Wahid sebagai calon gubernur di satu partai, kemudian Wahid menjadi calon gubernur di lain partai. Yang mungkin itu keduanya bersatu. Entah SF Haryanto yang menjadi calon gubernurnya, entah Wahid yang menjadi calon wakil gubernurnya. Ini terpulang kepada keduanya. Wahid ini kan orang partai. SF Haryanto ini birokrat. Dia bukan kader partai. Dalam rumusnya sudah tentulah DPP partai akan mengutamakan, memprioritaskan kader partainya daripada kader di luar partainya. Tapi prioritas itu mungkin saya nggak berlaku bagi SF Haryanto dan Wahid karena kedekatannya yang sangat kental. Semuanya bergantung kepada kesepakatan politik yang dibangun oleh keduanya. Mak saya pernah berbincang-bincang satu kali dengan Abdul Wahid. Dia menyebutkan, ya ini rasionalitas saja. Kalau saya memperoleh elektabilitas yang tinggi, saya siap maju. Tapi kalau saya tidak memiliki elektabilitas yang tinggi, ya ngapain juga kita menghabiskan waktu dan energi. Lebih baik kita dukung saja figur yang memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. SF Haryanto sangat terbuka kemungkinan untuk merebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang setakat ini dalam amatan kita tidak memiliki kader untuk diusung menjadi calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Ketua PDI sendiri adalah Zukri Misran yang sekarang menjabat sebagai Bupati Pelalawan. Zukri ini memang sempat berada di antara 2 karang, antara maju di provinsi dengan maju di Pelalawan. Tapi pada akhirnya dia lebih berketetapan hati untuk maju di Kabupaten Pelalawan, melanjutkan kepimpinan bupati pada periode kedua. Jadi sangat terbuka peluang bagi SF Haryanto untuk mendapatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Dan sangat terbuka juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu membangun koalisi bersama PKB dan partai-partai lain. Tinggal lagi siapa nanti yang akan dijadikan sebagai orang nomor 1 dan sebagai orang nomor 2. Bisa jadi orang nomor 1 itu SF Haryanto, kemudian nomor 2-nya Abdul Wahid, atau orang nomor 1-nya Abdul Wahid,
orang nomor 2-nya SF Haryanto. Atau SF Haryanto itu tidak maju sama sekali. Kita lihat perkembangannya. Benarkah ini hoax? Waktu yang akan menjawab sampai Agustus mendatang. Kita bertemu kembali dalam episode ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.